Bapak aing ke NTT ngebet banget nih, ingin jadi RI 1 lah, udah ketebak lah ya. Pasti bakalan ada orang yang komentar seperti ini. Lah bodoh amat, mau lu ngomong KDM mau kampanye kek, mau pencitraan kek, lu ngomong KDM ke sana mau ngonten, bodoh amat. Yang jelas, teruslah berbuat baik karena cuman iblis yang gak suka sama orang yang berbuat baik. Nah, ini ya, dikirain sudah udah nggak pernah lagi muncul ke permukaan. Lah kok tiba-tiba ini nongol lagi nih ya. Siapa lagi kalau bukan si Mang Teko nih. Kita lihat ya kelakuan si Mang Teko nih ya. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Mau konten? Kalau cuma mau ngasih bantuan, ya bantuannya aja yang ke sana sama relawannya. Gubernurnya nggak usah ikut. Gubernur Jawa Barat ke NTT mau ngapain? NTT masih punya gubernur, masih hidup. Gubernurnya selamat, nggak jadi korban gempa, sehat walafiat. Jadi ngapain gubernur Jawa Barat ke sana? Pakai bawa tim media lagi. Mau ngapain? Mau syuting film? Giliran rakyat Jawa Barat ngeluh, jalanan rusak, dijawabnya itu jalan provinsi atau kabupaten. Nah ini dia ke NTT, udah beda provinsi. Gue paling nggak bisa ngelihat pemimpin mengeksploitasi kemiskinan rakyat, ya, bencana alam. Paling nggak bisa ngelihat ada pemimpin mengeksploitasi penderitaan rakyat untuk mendulang elektabilitas. Ini udah gak benar. Dan KDM sering melakukan hal itu. Kalau mau bantu, ya bantu aja. Gak usah kegenitan. Gak usah nyalain kamera biar semua orang tahu kalau lu tuh dermawan. Gak usah. Malaikat gak mungkin salah nyatet. Provinsi-provinsi yang lain juga ngasih bantuan. Tapi gak ada yang kegenitan kayak ente. Rakyat Indonesia juga seluruhnya peduli sama NTT. Dan ngasih bantuan juga. Tapi gak perlu dikontenin juga. Ini buat rakyat Indonesia ini terakhir kali ya kita punya pemimpin model begini. Besok gak boleh ada lagi. Dah, gitu aja. Cie akhirnya Eko boga bahan deui, ngonten deui. Alus yeuh nya isuna jang nyerang KDM. Makin nanya KDM mau ngapain ke NTT. Yang jelas KDM mah misinya jelas, misi kemanusiaan, misi sosial, menyalurkan bantuan 4 miliar untuk korban bencana. Moal KDM ke NTT. Ngan saukur ngomong jeung robot. Kos gubernur Sia, gubernur Jakarta, jauh-jauh ke Jepang. Ngan saukur ngomong jeung robot. Nah, ayeuna orang sebagai warga Jawa Barat rek nanya ka Sia. Sia orang Jakarta. Nanaonan nguruskeun KDM. Ngagogoreng KDM. Dalam misi apa? Mengkritik kebijakan, rek alus, rek goreng KDM kebijakana, kan Sia mah moal ngarasakeun. Sia mah orang Jakarta. Sok peduli kepada masyarakat Jawa Barat. KDM nanaonan ka NTT, mending nguruskeun Jawa Barat, masih banyak masyarakat Jawa Barat miskin yang butuh pertolongan. Kan mana orang Jakarta Eko? Peduli ke masyarakat Jawa Barat. Tamane menang. Kunaon KDM ulah peduli kepada masyarakat yang sedang terkena musibah di NTT. KDM peduli teh bukan hanya sekedar omongan. Tenagana, waktuna, materina diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ari maneh geus berbuat naon? Lamun misalkan bener maneh peduli kepada masyarakat Jawa Barat yang miskin, yang kelaparan, datang ke Jawa Barat. Sok bantuan. Ulah ngoceh doang di sosial media. NTT, kami datang. Wis, keren. Kamari Ganjar Pranowo nya bersama tim PDI Kita cek, kita lihat sambutan Deddy Mulyadi di NTT. Yakin gemuruh. Kunaan gemuruh sebab permintaan rakyatnya langsung ke Pak Deddy. Minta Pak Deddy datang langsung ke NTT. Keren Pak Deddy. Pokoknya mah the best, terbaik, terkeren pokoknya mah cek aing nya. Lama banget ya. Masya Allah. Penuh rasa presiden ini. Meriah banget nih sambutannya. Si ibu dari NTT ini heran nih, kok KDM nggak pakai protokol ya, nggak kayak pejabat-pejabat lain. Jadi main berangkat aja.
terheran-heran tuh jadinya. Kenapa? Emang tidak ada protokol? Nggak ada kalau saya. Saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai protokol. Dadakan aja. Ada mobil ya ikut, nggak ada ya apes. Ini nih, Ngur. Langsung. Nggak, nanti makan di jalan aja. Kita kesini mau bantu orang, bukan mau jalan-jalan. Ya, jangan sampai datang ke tempat bencana, datang ke hotel, ke tempat bencana dipoto, balik lagi terus pulang. Ayo, siapa tuh yang datang, foto-foto, makan, terus pulang deh. Parah ya. Kang Deddy Mulyadi sindir para pejabat yang suka pencitraan di korban bencana NTT. Bagi para pembenci ya, pasti mereka bilang kalau KDM ini pencitraan ya. Kalau KDM ini ngebet ingin jadi RI1 sebab apa? Yang dilakukan oleh Bapak Aing ini di mata mereka semuanya salah. Nggak bakalan ada benernya. Karena apa? Karena mereka ini takut calon presiden mereka gagal. Cuman KDM loh ya. Di saat sekarang ini banyak pejabat yang menimbun hartanya demi anak cucu, demi kepuasan pribadi. Tapi KDM, Masya Allah, ini KDM malah membagikan hartanya, membagikan rezekinya untuk membantu orang yang sedang mengalami musibah. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini cocoknya sih KDM ini jadi RI1 deh di tahun 2029 nanti. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Silahkan ya tulis di kolom komentar. Bapak Aing hari ini ke NTT ngebet banget nih jadi RI1. Geus katebak pasti aya nu komen kos kieu. Lah bodo amat Pak didenget teuing. Rek disebut kampanye ke, rek disebut pencitraan ke, rek disebut mangpang meumpeng nya, meumpeng aya nu viral. Yang bahan konten bodo amat. Yang penting teruslah berbuat baik. Karena hanya setan, hanya iblis yang tidak suka manusia berbuat baik. Gubernur konten ambisi jadi presiden. Sejak kapan Deddy Mulyadi bilang mau jadi presiden? Yang ada justru rakyat yang berharap beliau naik level. Bedain ya ambisi pribadi sama kepercayaan publik. Betul. Maaf kepada masyarakat untuk selanjutnya bagaimana Bapak Aing kalau jadi presiden? Setuju. Setuju. Kita dukung. Sekarang masih Prabowo untuk selanjutnya. Presidennya Pak Prabowo. Bapak Aing harus sampai jadi presiden. Jangan Amin. Cik saha nu ngomong poporongos hayang ganti presiden teh. Sok ngomong. Anjir, saya. Ku diganti ku saha? Ku aing. Mal bisa ku ku aman aing we. mari weuh. Nah, Coba kudu ngarit. halodo deh. Pangaputan cai geus mah halodo ieu teh. Jukut hese. Cai hese. Barojeng kudu jadi presiden riweuh aing mah. Ah. Arudat. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. teu usaha mah teu nyatu. Bener nggak? Bener. Nah gitunya laras Pak lah. Laras pisan gitu Pak. Namun teu usaha mah ayeuna mah Pak tertinggal gitu tanya. Walah Bapak ini bagaimana Pak? Cek Pak Deddy oge, saha wae presidena, saha wae gubernurna, saha wae bupatina, saha wae camat jeung desana, anger teu usah sorangan mah moal nyatu. Gaskeun. Gerak arusaha, cara dong wae. Oh, ini nyatu beuki. Hoba. Ya memang seperti itu kenyataannya ya. Ini kok ada yang ngomong kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab. Ari orang teu usaha mah, ente bekerja, ente ikhtiar neangan rezeki mah, erek menang duit di mana tuh? Moal nyatu lamun orang teu usaha mah. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya dan lain-lainnya, kalau kita nggak usaha, kita nggak bakalan bisa makan. Kita nggak bakalan punya rezeki untuk menafkahi anak-anak dan istri kita. Lah ini kok malah ngomong bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Pak, Bapak lo malahan semenjak era Bapak ini malah bikin pusing Pak. Mana kalau pidato ngelantur terus lagi. Aduh, kita ini ya sekarang ini butuh pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan. Bapak masa kalah sama KDM Pak? KDM lo tuh
Yang lain mah sibuk yaitu bawa kroco-kroco bapak, bawa-bawahan bapak sibuk nimbun hartanya untuk kesenangan pribadi, untuk anak cucunya Pak. Kalau KDM mah Pak, malah selalu membagikan rezeki dan hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Aduh, memang ya KDM ini cocoknya ini, nggak cocok KDM ini kalau jadi gubernur, cocoknya jadi RI 1. Kalau menurut kalian gimana nih kalau KDM nanti jadi RI 1 ya di tahun 2029? Kalian setuju nggak?